Setelah dengan hati-hati menghindari beberapa pembangkit tenaga listrik yang diperiksa, langkah kaki seluruh kelompok Qin Yichen akhirnya berhenti. Di depan mereka, sebuah aula besar raksasa yang tak terlukiskan, hanya berdiri, menjulang dengan perubahan dan perasaan menjulang yang mengejutkan orang. Istana jahat besar. Melihat kuil besar ini, mata Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit. Saudara Qin, leluhur keluarga kekaisaran jahat besar ada di kuil ini, jadi jangan masuk. Pada saat ini, suara Qin Yichen tiba-tiba terdengar di telinga Qin Yichen. Roh leluhur. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, spirit power diam-diam menyebar. Tetapi di bawah kunjungannya, dia tidak merasakan kekuatan yang bisa membuatnya takut. Pergi. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen menghadap Qing Qing dan yang lainnya sedikit mengangguk. Segera setelah pindah, dia menghilang di tempat. Sua. Saat berikutnya, sosok Qin Yichen muncul di aula besar yang luas. Pada saat dia masuk, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa kuno muncul, dan perasaan itu seperti membobol. Kediaman tempat tinggal ilahi rata-rata. Setelah memasuki aula besar, yang pertama tercetak di matanya adalah jalan setapak yang rumit. Di dua sisi lorong, ada banyak ruangan batu tertutup, dan tidak ada yang tahu apa isinya. Mata Qin Yichen tidak tertuju pada kamar-kamar batu itu, tetapi malah melirik dengan cepat ke lorong-lorong di depannya, karena dia tidak tahu apakah akan ada batasan pada kamar-kamar batu ini. Segera, matanya tertuju pada bagian tengah. Dia tahu bahwa mungkin ada banyak harta di istana kekaisaran yang besar ini, tetapi di sini dia tidak tega memikirkannya. Saya hanya ingin menemukan leluhur tua dan yang lainnya terperangkap, dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, Qing Ye dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Ikuti aku. Qin Yichen berbisik, tubuhnya bergerak, dan dia diam-diam terhanyut menuju lorong tengah. Roh leluhur keluarga kekaisaran Daxi harus berada di aula utama rumah kekaisaran Daxi. Dan tujuan mereka saat ini adalah aula utama ini. Melihat tindakan Qin Yichen, Qing Qing dan yang lainnya bahkan tidak memiliki niat untuk berbicara untuk menghalangi mereka. Itu di luar dugaan mereka untuk bisa menyelinap ke sini dengan aman. Entah bagaimana, secara tidak sadar, mereka telah mengambil Qin Yichen sebagai tulang punggung. 6 siluet terbang melintasi saluran dengan kecepatan luar biasa. Dalam perjalanan, Qin Yichen dan yang lainnya tidak berhenti sama sekali. Bahkan jika ada beberapa fluktuasi aneh dari beberapa aula batu, mereka gagal membiarkannya. Jeda jantung. Lagi pula, di tempat-tempat seperti itu, meski tidak ditemukan, tekanan pada mereka sangat menakutkan. Saat ini, Mo Yue dan 4 raksasa lainnya hanya memiliki satu pemikiran di hati mereka. Cepat temani Qin Yichen dan Qing Ning, 2 orang gila itu, untuk menyelesaikan urusan mereka, lalu pergi secepat mungkin. Dalam pawai ini, Qin Yichen juga mengandalkan akal sehatnya untuk menghindari beberapa penjaga yang ditempatkan di sana. Sekitar 10 menit kemudian, sosok Qin Yichen juga berhenti tiba-tiba dan matanya menatap tajam ke depan. Dalam pandangannya, tangga batu 1000 langkah muncul, dan di ujung tangga batu, sebuah aula besar berdiri gelap, megah dan megah. Aula besar ini adalah yang paling megah di seluruh Daxi Imperial Mansion. Jelas, ini adalah tujuan perjalanan Qin Yichen, aula utama rumah kekaisaran Daxi. Namun, bahkan di malam hari, aula besar itu penuh dengan cahaya, dan ada jalur siluet yang dijaga olehnya. Tampaknya keluarga kerajaan jahat besar telah mengerahkan semua kekuatan mereka. Jika tidak, mungkin tidak ada pembangkit kekuatan perantara suci yang harus dijaga di sini. Qing Yan berdiri di samping Qin Yichen dan bersuara pelan. Hati-hati, datanglah. Qin Yichen sedikit mengangguk, berbisik ke 4 raksasa di belakangnya. Mendengar ini, Mo Yue dan yang lainnya tidak terseret. Mereka hanya mendekat. Entah bagaimana, di mata raksasa-raksasa ini, ada kilatan kegembiraan. Mampu menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa. Ketika mereka masih muda, mereka tentu saja adalah karakter yang populer. Mungkin, petualangan seperti ini hari ini telah membuat mereka merasakan darah dari ketidakhadiran yang lama. Hai, dengan gelombang halus yang menyebar, saat berikutnya, tubuh Qin Yichen dan yang lainnya telah menghilang. Hampir pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik yang menjaga aula utama itu sepertinya merasakan sesuatu. Namun, mereka melihat ke sekitar 4 tempat, tetapi sama sekali tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memperlakukannya sebagai ilusi mereka sendiri. Saat ini, 6 orang dari Qin Yichen sudah muncul di aula utama. Aula besar ini sangat luas, kira-kira terlihat setidaknya sebesar 10.000 zang, dan orang-orang yang berdiri di dalamnya seperti semut kecil yang sepele. Suasananya yang luar biasa, mau tidak mau membuat orang takut. Di aula besar, ada pilar kristal. Di pilar-pilar ini, ada sekelompok gugusan cahaya. Beberapa senjata gulir dan sebagainya terlihat samar. Fluktuasi itu tidak lemah. Hal-hal ini ternyata adalah senjata suci dan seni bela diri yang kuat. Aula besar ini mungkin adalah kunci untuk mewarisi warisan keluarga kekaisaran yang jahat. Barang bagus.
Bahkan Mo Yue dan Mo yang penuh keserakahan. Meskipun mereka adalah pembangkit tenaga listrik raksasa dari puncak suci, pengikut mereka Mo Seng. Meskipun mereka juga pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi mereka tidak memiliki ras puncak jenis lain. Terlebih lagi, ini adalah tempat penting keluarga kekaisaran, yang menunggu harta karun. Tentu saja membuat mereka cemburu. Namun, meskipun keduanya cemburu, mereka tidak cukup bodoh untuk langsung pergi ke harta karun itu, dan tidak ada yang tahu apakah akan ada batasan pada harta karun itu. Begitu mereka ditemukan di sini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan jahat besar tidak akan memberi mereka kesempatan untuk berdalih sama sekali. Meskipun mereka dibawa ke sini oleh Qin Ye dan Qin Yichen, mereka tetap tidak ingin memprovokasi ras yang mengerikan ini. Kakak Qin, lihat di sana. Ketika Qin Yichen juga dikejutkan oleh detail keluarga kerajaan jahat besar, suara Qin Ye juga tiba-tiba terdengar. Qin Yichen menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Qin Ye, hanya untuk menemukan patung besar seukuran beberapa ratus zang di bagian terdalam dari aula besar. Patung itu duduk di singgasana, mengenakan jubah, megah, dan samar, memiliki nafas yang sangat menakjubkan, yang terpancar dari patung tersebut, jika nafas itu tidak nyata, tetapi patung itu datang. Selain itu, sepasang mata patung itu memancarkan cahaya hitam pekat, redup, dengan gelombang mengerikan menyebar,